Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya akan memposisikan sebagai calon pembeli smartphone ya. Jadi saya di sini nggak awam-awam banget nih ya, karena sering nonton reviewer di YouTube terlebih dahulu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya akan memposisikan sebagai calon pembeli ini, dan ini adalah murni penilaian saya. Oke, jadi yang saya akan bahas di sini adalah smartphone Poco X6 series. Yang digembor-gemborkan Poco X6 Pro ini bakal menjadi mid range killer cuy. Ini nggak tahu kebetulan atau memang sengaja ya teman-teman ya. Jadi kali dua dari seri X3 cuy. Kan waktu itu Poco X3 Pro itu menjadi smartphone mid range killer cuy ya. Itu sampai laku kerasan, sampai goy banget itu Poco X3 Pro ya. Nah, kemungkinan nih itu akan terulang di series Poco X6 Pro ini cuy. Kenapa? Ya, kalau kita coba bandingkan teman-teman ya, dari ini penilaian saya ya, ini dari skor Antutunya dulu nih. Ini dibicara masalah skor ya, belum ke masalah hardware, kamera dan sebagainya. Ini masalah skor Antutu nih. Kalau pemuja chipset pasti wow, edan, oh gila gitu kan, sadis gitu ya. Poco X6 Pro di harga 4 jutaan itu bisa dapat skor Antutu 1,3 juta teman-teman ya. Nah, ini saya coba perlihatkan ini dari referensi dari Jagat Review ya teman-teman, hasil uji Antutunya. Itu yang sebelah kiri itu tanpa menggunakan mode performance. Nah, sebelah kanan itu sampai 1.400.000 skor Antutunya itu menggunakan mode performance. Kan sadis cuy. Harga 4 jutaan bisa sampai seperti itu performanya, bahkan mengalahkan Poco F5. Gimana coba ini guys ya. Nah, kemudian ada nih, ini Poco X6. Nah, ini jadi pertimbangan nih, kayaknya ini Poco X6 jadi apa nih di sini teman-teman ya. Mungkin ya sebagai pilihan aja ya teman-teman ya. Rata-rata pasti nanti nanggung beli Poco X6. Pasti nanti akan nambah dikit beli Poco X6 Pro. Kalau kita coba lihat dulu nih sedikit di sini dari skor Antutu ya. Ini ada 3 versi uji tes. Ini juga saya ambil referensinya dari Jagat Review teman-teman ya. Untuk sebelah kiri itu tanpa pakai kipas dan juga itu di mode balance ya. Nah, untuk di bagian tengah itu di posisi menggunakan mode performance tapi tanpa pakai kipas. Nah, kemudian untuk sebelah kanannya lagi ya, itu di mode performance tapi menggunakan kipas ya teman-teman. Di situ kelihatan ya. Jadi performa itu ditentukan dari suhu di smartphone-nya. Jadi kalau pakai kipas itu skornya jauh lebih tinggi gitu teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, kita balik lagi tadi ke Poco X6 Pro nih. Gila itu, sadis ya. Jadi posisi dari Poco X6 ini jadi sebagai apa cuy gitu ya. Mungkin kalau harga 3 jutaannya jauh, maksudnya 3 jutaan bawah atau 3 jutaan atau 2 jutaan, kayaknya 2 jutaan ke atas mungkin ya, 299 mungkin ya, atau 312 mungkin seperti itu ya. Untuk yang versinya kan cuma satu nih, cuma 12.256. Mungkin di sini 325 3299 lah mungkin harganya. Nanti ini tebak-tebakan aja nih guys ya. Saya sebagai calon pembeli di sini. Nah, kalau kita coba lihat performance ke Poco X6 Pro ya. Poco X6 Pro ini 3 kali lipat ya. Mau 3 kali lipat ya performance dari Poco X5. Coba bayangin guys ya. Ngeri banget ini, sadis cuy ya. Seperti itu. Nah, kalau kita coba lihat nih untuk di series Poco X6 biasa ya guys ya. Ini saya coba lihat dari referensi pas waktu peluncuran global teman-teman ya. Dia menggunakan Snapdragon 7S Gen 2. Nah, cuman dia skor Antutunya bisa nyampe di maksimum itu di 600.000. Bahkan di Jagat Review juga tadi saya coba lihat hasil tesnya nggak nyampe 600.000, itu sudah pakai kipas pula ya, cuman di 500 ribuan aja cuy. Seperti itu. Kemudian memang kalau misalkan kita coba lihat untuk di bagian kualitas video, dia bisa merekam dengan menggunakan OIS juga ya guys ya, dan juga AIS di sini.
itu kualitas kameranya kalau menurut saya sih malah jauh lebih bagus Poco X3 NFC kalau menurut saya masalah kamera cuy, di Poco X6 series ya, Poco X6 ini gitu ya. Yang setuju bisa komen di kolom komentar. Kalau menurut saya masih kalah lah ya kalau disandingkan dengan Poco X3 NFC masalah kamera ya, terutama ultrawide-nya. Itulah teman-teman ya. Udah, saya nggak bisa berkata-kata lagi masalah ultrawide di Poco X3 NFC. Seperti itu ya. Oke, 64 MP pula sama nih ya, triple kamera gitu teman-teman ya. Kemudian ya di sini dia ini ya keunggulannya sudah layarnya nih ya, yang keren banget nih, yang memang ya dia sudah di Crystal Flow AMOLED cuy. Kemudian juga dia sudah ya 1,5K bisa dibilang seperti, karena resolusinya lebih tinggi dari Full HD gitu ya. Ini luar biasa sih. Kemudian juga baterainya, chargingnya ya udah quick charge 67 watt pula. Sekarang 33 watt sudah dilupakan cuy. Itu 33 watt udah teknologi jadul. Sekarang minimal 67 watt. Mungkin 2 tahun ke depan nanti ya jadi 120 watt mungkin standar cuy. Seperti itu ya. Nah oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan di Poco X6. Ya saya juga kayaknya di sini nggak pilih Poco X6 ya. Ini sebagai calon pembeli ya, saya lebih baik ya nabung dikit, nambah dikit untuk beli Poco X6 Pro nya gitu cuy ya. Poco X6 Pro nya lebih meyakinkan, menjanjikan guys. Tapi nanti saya jelasin nih ya kenapa nih ya. Oke, ada sesuatu hal yang tapi di sini ya. Ini sebagai calon pembeli ya, sebagai calon pembeli nih di Poco X6 Pro. Nah, kalau kita coba lihat di sini terkait Poco X6 Pro ya, dia ini sudah menggunakan TSMC 4 nanometer ya, Dimensity 8300 Ultra. Ini prosesornya lebih tinggi dari Xiaomi 13T saya. Nah, ya sebelumnya saya sudah coba upgrade ke HyperOS dan saya cuman bisa nampilin dulu sementara ini untuk tampilan awal di Xiaomi 13T setelah update ke HyperOS. Nah, yang menunggu untuk tes gaming, tes performance itu sedang proses cuy, sedang saya lagi edit ya teman-teman ya. Nah, untuk kualitas kamera Xiaomi 13T saat ini teman-teman menyaksikan saya merekam lewat Xiaomi 13T kamera depan dengan SDR aktif setelah update ke HyperOS. Nah, inilah sampelnya seperti ini untuk kamera depan ya guys ya. Nah, nanti untuk untuk lengkapnya pembahasan review kamera saya di video khusus teman-teman ya, seperti itu. Oke, di sini kita balik lagi ke pembahasan Poco X6 Pro ya. Jadi ya di sini Poco X6 Pro sudah menggunakan chipset MediaTek guys. Aduh, kenapa kok MediaTek gitu ya? Nah, MediaTek 8300 Ultra dan memang performanya sudah tidak diragukan lagi guys ya. Semua game berat itu dilibas habis oleh chipset yang satu ini. Bahkan Dimensity 8200 Ultra yang ada di Xiaomi 13T itu sudah edan banget cuy. Semua game dilibas habis pokoknya ya. Apalagi ini skor Antutunya bisa sampai 1.400.000. Aduh, ngeri sadis pokoknya teman-teman ya. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan Wheel Boss Optimization 2.0 guys. Itu nggak tahu apa saya juga ya. Mungkin itu semacam kayak software untuk overclocknya mungkin ya. Dan di sini teman-teman ya, dia sudah super resolusi 16 kali guys ya. Ngerinya ya, di sini dia sudah support ray tracing. Wah gila coy, ray tracing di smartphone, mantap ini cuy ya. Nah teman-teman, aduh saya jadi penasaran banget nih, kayaknya nanti saya emang pilih Poco X6 Pro ini guys ya. Ini saya sebagai calon pembeli ya. Saya sebagai calon pembeli balik lagi nih. Yang lebih gilanya lagi dia sudah menggunakan UFS 4.0 bro. Itu tuh yang bikin mencengangkan gitu ya. Kemudian ya itu chipsetnya ya tadi ya 8300 Ultra dan di sini RAM-nya LPDDR5X ya. Gila cuy. LPDDR5X bro ya. Ini mantep, ini keren. Kemudian juga di sini sudah menggunakan liquid cooling 2.0 ya, meskipun penyebaran panas maksimum ya ketika memainkan game itu bisa sampai di 45 derajat Celcius. Ya saran saya sih yang kalau misalkan teman-teman nggak suka tangannya kerasa panas saat main game, yang kuning bagus karena sudah pakai leather ya, kayak semacam kulit sintetik kayak gitu. Itu jadi jauh lebih oke lah.
untuk meredam panas. Tapi kalau misalkan untuk menyebar panas yang bagus, sebaiknya yang pakai polikarbonat aja guys. Ataupun ya sayangnya memang sih kenapa sih nggak pakai finishing glass gitu ya untuk belakangnya. Kalau pakai finishing glass sih wah edan itu ya, kayak Xiaomi 13T kan pakai glass tuh belakangnya, jadi penyebaran panasnya itu merata gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang paling gila lagi, ini untuk internalnya 512 GB cuy. 512 GB loh. Waduh, gimana ini coba? Geleng-geleng pokoknya saya ini sebagai calon pembeli ya. Ya, makanya kenapa saya buat edisi video kayak gini nih, biar ya bisa membantu teman-teman yang mau beli smartphone ini mau ke arah mana nih gitu ya. Oke. Dan ya saya coba lihat ini hampir all-rounder banget cuy untuk di Poco X6 Pro ini ya, dari segi performance, kemudian juga dari segi kamera ya. Nah, kalau dari segi kamera sih di sini untuk Poco X6 Pro dia sudah dilengkapi dengan ya kamera 64 megapiksel dan juga dia itu sudah ada OIS dan juga AIS-nya cuy. Ya, triple kamera ya. Oke. Cuman kalau dibandingkan dengan Xiaomi 13T ya masih jauh guys, masih jauhan Xiaomi 13T kalau menurut saya masalah kamera, karena ya sudah co-engineering dengan Leica. Gitu ya. Semoga nanti saya bisa cepat dapat si Poco X6 Pro ini ya, supaya bisa kita bandingkan secara langsung kualitas kameranya dengan Xiaomi 13T saya cuy. Seperti itu. Cuman memang yang di sini perbedaannya untuk kamera depannya di Poco X6 Pro ini dia sudah bisa record 1080p 60 fps, sedangkan di Xiaomi 13T ini masih belum bisa record 1080p. Nah, sedangkan untuk di Xiaomi 13T di sini masih belum bisa record di 1080p 60 fps. Cuma itu aja sih teman-teman ya. Oke. Cuman ya sayangnya di sini untuk ultrawide-nya sih ya kalau menurut saya sih tapi bagus ya. Saya coba lihat reviewnya di Jagat Review ya. Bagus cuy. Meskipun 8 MP gitu kan. Ini kayaknya seru nih kalau kita adukan dengan Poco X3 NFC ya. Untuk kamera dari Poco X6 Pro ini kayaknya mantap ini cuy. Gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin di sini hal yang mengganjal ya, nggak mengganjal. Saya pribadi nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya teman-teman ya. Kalau masalah performance untuk memainkan game Android itu udah oke banget, nggak perlu apa ya diragukan lah intinya. Tapi teman-teman ya ini ya saya kan nggak pegang Dimensity baru-baru ini ya. Saya sudah coba Xiaomi 13T dan saya sudah coba beberapa emulator guys ya, emulator di sini. Sayangnya di sini ya di Yuzu emulator di Dimensity itu masih susah guys ya, nggak bisa hampir mainin semua game di sini, kalah sama Snapdragon gitu ya kalau masalah emulator. Nah, ini jadi pilihan ya mungkin yang nantinya ini mau pakai main game emulator ya agak susah cuy, karena nggak open source ini untuk MediaTek ya, nggak tahu kenapa sayang cuy ya. Kalau misalkan dia open source itu ya bisa kita modifikasi untuk GPU-nya, atau memang susah untuk di open source untuk MediaTek gitu ya teman-teman ya, nggak tahu juga saya nih. Seperti itu. Mungkin yang saya pertimbangkan sih di situ cuy ya, yang saya pertimbangkan di situ emulator nih, karena saya suka main emulator, apalagi saya sering membahas update emulator ya Yuzu gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi gimana gitu teman-teman ya. Jadi salah satu pertimbangan di sini cukup berat kalau misalkan memang teman-teman di sini dikhususkan ya, ingat dikhususkan untuk memainkan game emulator. Nah, seperti itu. Tapi ya karena saya belum pegang sih smartphone-nya, nggak tahu juga nih apakah nanti di 8300 Ultra ini bisa lancar mainin Yuzu, nggak tahu juga kita karena saya belum coba cuy. Seperti itu ya, semoga aja nanti saya bisa coba lebih cepat smartphone-nya, bisa dapat lebih cepat smartphone-nya. Nanti kita coba tes habis-habisan di sana di emulator, kita gembleng cuy, apakah dia sanggup atau tidak. Itu sih yang jadi pertimbangan saya pribadi ya guys ya, saya pribadi nih, nggak tahu kalau teman-teman yang lain masalah emulator. Oke, mungkin secara keseluruhan di sini terkait Poco X6 series seperti itu guys, penilaian saya pribadi sebagai calon pembeli ya. Jadi kayaknya untuk Poco X6 saya kesampingkan dulu cuy. Daripada Poco X6 sebaiknya nambah dikit, nabung dikit untuk beli Poco X6
Pro ini guys ya. Atau kalau teman-teman ya ini choice kedua ya, kalau yang masih menggunakan Poco F5 sebaiknya bertahan dulu guys. Snapdragon 7 Gen 2 itu masih mantap banget cuy, apalagi bisa support di emulator, enak, bisa modifikasi GPU driver dan lain sebagainya cuy, keren. Itu masih pertahankan aja dulu di Poco F5 ya, kecuali kalau misalkan teman-teman ingin upgrade dari Poco X3 Pro, ini saatnya guys ya. Poco X6 Pro menjadi pilihan yang paling terbaik untuk saat ini cuy. Mantep sih ini ya. Saya pribadi mungkin akan upgrade dari Poco X3 Pro ke Poco X6 Pro. Oke, itu aja teman-teman ya. Ini sebagai calon pembeli nih guys. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.